Perjalanan kita dimulai di Praha, kota yang seperti muncul dari halaman buku dongeng. Jalanan batu di Old Town Square seperti labirin sejarah dan pesona. Setiap belokan menampilkan arsitektur yang menakjubkan, mulai dari puncak gereja tin yang bergaya gotik hingga jam astronomi yang rumit. Kita terpesona oleh energi alun-alun, perpaduan penduduk lokal dan sesama pelancong, semua tertarik ke jantung kota. Saat matahari mulai terbenam, kita menuju ke Jembatan Charles. Jembatan ikonis ini, yang dihiasi patung-patung bergaya barok, menawarkan pemandangan Sungai Vltava dan Kastil Praha yang menakjubkan. Cahaya keemasan menciptakan bayangan panjang, menciptakan rasa magis dan menakjubkan. Musisi jalanan memenuhi udara dengan melodi. Musik mereka berpadu dengan gemericik lembut sungai di bawah. Kita berlama-lama di jembatan, menikmati momen tersebut. Udara dipenuhi dengan rasa sejarah, hubungan nyata dengan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya, yang telah berjalan di jalan ini sebelum kita. Itu adalah awal yang sempurna untuk petualangan kita, sebuah rasa pesona yang menunggu kita di hari-hari mendatang. Keesokan harinya, kita naik ke Kastil Praha, sebuah kompleks istana, gereja dan taman yang luas. Melangkah melewati gerbang kastil seperti melangkah kembali ke masa lalu. Kita berjalan melalui aula besar yang dihiasi dengan lukisan dinding yang rumit. Setiap ruangan membisikkan kisah raja dan ratu, kaisar dan kerajaan. Puncak kunjungan kita adalah Katedral St. Vitus, sebuah mahakarya arsitektur gotik. Jendela kaca patri yang menjulang tinggi memandikan interior dengan kaleidoskop warna, menciptakan suasana yang halus. Saat kita berdiri di bawah langit-langit berkubah katedral, kita merasakan kekaguman dan keheranan. Tapi Kastil Praha lebih dari sekedar pelajaran sejarah. Itu adalah tempat refleksi. Berdiri di benteng kastil, menghadap ke kota di bawah, kita dikejutkan oleh luasnya waktu dan semangat manusia yang abadi. Kita menyadari bahwa perjalanan kita bukan hanya tentang tempat-tempat yang kita kunjungi, tetapi juga tentang pertumbuhan pribadi dan wawasan yang kita peroleh di sepanjang jalan. Perjalanan kita kemudian membawa kita ke Jerman, di mana kita mengalami kontras yang menarik antara kota Dresden dan Frankfurt. Dresden, yang dulu dikenal sebagai Florence di Elbe, menyambut kita dengan keanggunannya yang dibangun kembali. Istana Zwinger, sebuah mahakarya arsitektur barok, merupakan bukti ketahanan dan semangat artistik kota. Kita berjalan-jalan melalui halaman dan galeri, mengagumi pahatan dan air mancur yang rumit. Berbeda dengan pesona bersejarah Dresden, Frankfurt berdenyut dengan energi modern. Gedung pencakar langit menembus langit, simbol kecakapan finansial kota. Kita naik lift ke puncak menara utama, di mana kita dihadiahi pemandangan panorama cakrawala kota dan sungai utama yang berkelok-kelok. Terlepas dari perbedaan mereka, kedua kota menawarkan sekilas ke jantung Jerman. Kita menikmati masakan tradisional Jerman di pub yang nyaman, mendengarkan musisi jalanan memainkan musik klasik, dan terlibat dalam percakapan dengan penduduk setempat yang ingin berbagi budaya mereka. Perjalanan kita berlanjut di sepanjang Sungai Rhine, di mana kita menemukan pesona Cologne dan Boppard yang kontras. Cologne, dengan katedralnya yang megah mendominasi cakrawala, memancarkan suasana keagungan dan sejarah. Kita mengagumi menara kembar katedral, sebuah bukti ambisi dan seni para pembangun abad pertengahannya. Di dalam, jendela kaca patri katedral memancarkan kaleidoskop warna, menciptakan suasana yang halus. Berbeda dengan energi perkotaan Cologne, Boppard menawarkan cita rasa kehidupan lembah Rhine yang indah. Terletak di tengah-tengah kebun-kebun anggur dan perbukitan, kota yang menawan ini adalah tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati pemandangan. Kita melakukan pelayaran santai di sepanjang Rhine, mengagumi kastil-kastil yang bertengger di atas tebing curam, dan desa-desa indah yang menghiasi tepi sungai. Hari kita berakhir di gudang anggur lokal di Boppard, di mana kita mencicipi Riesling terkenal di kawasan ini. Anggur yang renyah dan berbuah cocok dengan suasana pedesaan dan pemandangan lembah Rhine yang menakjubkan. Itu adalah akhir yang tepat untuk hari kita, sebuah perayaan kesenangan sederhana dalam hidup.